Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakirah Rihadatul Ais dengan NPM 21082600087. Hari ini saya akan mempresentasikan mainan saya, yaitu untuk blok Basic Sistem Organ 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang fisiologi sistem pernapasan. Nah, perlu kita ketahui dulu, anatomi dari sistem pernapasan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Yang bagian atas itu ada bagian kafum nasi, ada bagian faring, ada bagian laring, dan juga ada bagian epiglotis. Nah, setelah itu ada juga mulai dari bagian bawah, yaitu ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada pleura, setelah itu ada paru. Nah, di paru ini terbagi menjadi dua, ada dextra dan juga ada sinistra. Nah, dari dextra ini terbagi menjadi tiga lobus, yaitu superior, medial, dan juga inferior. Sedangkan dari yang bagian kiri ataupun bagian sinistra hanya terbagi menjadi dua lobus, yaitu hanya superior dan juga ada inferior. Nah, dari fisiologi pernapasan ini, pernapasan itu sebagian udaranya dari alveolar ditukarkan udara atmosfer saat kita setiap bernapas. Nah, dari sistem pernapasan itu adanya yang namanya pertukaran O2 dan juga CO2. Nah, mekanisme pernapasan itu ada dua, ada inspirasi dan juga ekspirasi. Inspirasi itu merupakan saat kita menarik napas, sedangkan saat ekspirasi itu kita mengeluarkan napas. Nah, dari otot yang digunakan saat kita bernapas itu ada dua, yaitu ada diafragma dan juga ada musculus intercostalis externa. Nah, diafragma ini dia akan melandai apabila kita menarik napas. Nah, setelah itu musculus intercostalis externa itu juga membantu dalam pernapasan. Nah, jadi dua otot ini sangat penting dalam setiap pernapasan. Nah, setelah itu ada juga kontrol saraf. Saraf yang digunakan di sini adalah pons dan medula. Nah, dari regulasi pernapasan ini, itu sebenarnya kita tuh bernapas ada secara otomatis atau voluntary, secara yang kita tidak sadar. Kalau secara voluntary, itu akan berpusat di cerebral cortex dan dia akan memainkan motor neuron, yaitu dia bertujuan kepada traktus kortikospinal. Sedangkan otomatis itu kalau misalkan kita secara tidak sadar, maaf saya terbalik, voluntary itu apabila kita secara sadar. Sedangkan otomatis, contohnya seperti kita sedang belajar, ataupun kita sedang beraktivitas, terkadang kita tidak sadar kalau kita tuh sedang bernapas. Nah, di situ akan berperanlah sel pacemaker di medula ini, sehingga memainkan motor neuron dan terbagi menjadi dua. Dan ini akan mengontrol dari otot pernapasan. Apabila di cervical spinal cord itu akan mengatur di bagian diafragma dan juga di bagian thoracic spinal cord itu akan mengontrol di bagian intercostalis externa. Nah, di bagian pernapasan ini kita tuh kan bernapas menggunakan ototnya tadi diafragma dan musculus intercostalis externa. Nah, nantinya diafragma itu bagian yang melandai dan juga musculus intercostalis externa itu di bagian naiknya tulang iga. Nah, tekanan dari toraks itu dia menjadi berkurang dan juga akibat dari bertambahnya suatu volume. Membuat salah satu mekanisme masuknya udara itu juga dari luar ke dalam paru. Nah, juga dari pernapasan ini sangatlah teratur apabila kita bernapas secara normal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi untuk blok PSO1 ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari yang saya jelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.